Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika. Kelas 8 sekolah menengah pertama, halaman 181 sampai dengan 182. Kurikulum Merdeka Belajar edisi buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ke-6, yaitu peluang. Pembahasan lengkapnya pada semester yang kedua. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya, perhatikan pada halaman 181, yaitu bagian yang ketiga, yaitu beragam peluang. Ini pada bagian Q. Bila dua uang logam A dan B dilemparkan bersamaan, berapakah peluang munculnya satu angka dan satu gambar? Nah, untuk kasus seperti ini, kita dapat berpikir tentang kasus dua uang logam yang dilempar dan munculnya gambar atau angka sebagai berikut. Ada dua kasus yang mungkin ketika melempar uang logam A, yaitu gambar atau angka. Hal ini berlaku pula bagi uang logam B. Karena itu, seperti tampak pada tabel atau diagram berikut, maka akan ada 2 kali 2 total kasus yang akan terjadi. Maka perhatikan pada tabelnya. Ini membuat tabel untuk menyelidiki kasus-kasus. Untuk koin A, ini adalah gambar dan ini adalah angka. Ada kemungkinan muncul gambar dan angka. Begitu juga untuk koin B, ada peluang angka dengan gambar dengan angka. Sehingga dari sini kita dapat ada 4 kejadian yang mungkin ada, yaitu gambar dengan gambar, gambar dengan angka dengan gambar, dan angka dengan angka. Atau bisa juga dengan menggunakan pohon, model pohon. Perhatikan untuk yang A adalah angka dengan gambar. Maka untuk B juga adalah angka dengan gambar dan angka dengan gambar. Sehingga hasilnya akan sama peluangnya itu, yaitu munculnya gambar dengan gambar, gambar dengan angka dengan gambar, dan angka dengan angka. Diagram seperti pada B, berarti diagram seperti pada B ini dinamakan adalah diagram pohon. Dalam kasus ini, masing-masing dari 4 kasus, yaitu gambar dengan gambar, gambar dengan angka dengan gambar, dan angka dengan angka, memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi. Di antara mereka terdapat 2 kasus, yaitu kalau munculnya angka dengan gambar itu berarti gambar dengan angka atau angka dengan gambar, yang memuat satu gambar dan satu angka, sehingga peluangnya adalah 2/4 atau sama dengan 1/2. Jadi perhatikan, apabila kita lihat yang akan muncul angka dengan gambar, ada peluangnya adalah gambar dengan angka atau angka dengan gambar. Jadi satu angka satu gambar itu adalah 2/4. Jadi 2 kali dibagi dengan banyaknya kejadian, yaitu 4, berarti 2/4, atau kita sederhanakan 1/2. Soal yang pertama, diketahui dua logam A dan B dilempar bersamaan. Tentukan nilai peluang dari tiap kejadian berikut. A, kemunculan 2 gambar. Perhatikan pada tabel, ini adalah logam A. Ini terdiri dari gambar dengan angka. Ini adalah logam B, terdiri dari gambar dengan angka. Jadi yang bulat ini adalah gambar, yang silang ini adalah angka. Jadi peluang terjadinya, yang pertama adalah peluang terjadinya gambar dengan gambar. Yang kedua adalah gambar dengan angka. Yang ketiga adalah angka dengan gambar. Dan yang keempat adalah gambar dengan gambar. Ini peluang terjadinya. Kemudian tentukan peluang kejadian munculnya 2 gambar. Maka ini dari 4 kejadian ini, peluang munculnya 2 gambar. Berarti 2 gambar adalah gambar dengan gambar. Berarti kalau 2 gambar itu gambar dengan gambar, jadi satu gambar. Totalnya adalah 2 gambar. 2 gambar itu ada pada kolom yang ditunjukkan oleh kursor. Maka jawabannya adalah 1 dibagi dengan 4 kali
peluang 4 kali kejadian yang mungkin terjadi. Jadi 1/4. Maka peluangnya adalah 1/4. Yang kedua, kejadian munculnya angka 2. Perhatikan 2 angka. Kejadian munculnya 2 angka. Berarti kalau 2 angka itu adalah angka dengan angka. Berarti kalau angka dengan angka adalah cari yang silangnya adalah 2, yaitu 1, 2. Maka ini hanya ada 1. Maka peluang kejadian munculnya 2 angka adalah 1 dibagi jumlah kejadian ini, yaitu 1/4. Selanjutnya soal yang kedua. Diketahui 3 uang logam A, B, dan C dilempar bersama-sama. Tentukanlah nilai peluang munculnya kejadian 2 gambar dan 1 angka dengan menggunakan diagram pohon. Koin A itu terdiri dari 2 gambar karena koin itu 1 bagian gambar, 1 bagian angka. Jadi A ini terdiri dari bagian gambar dan bagian angka. Kemudian yang B juga terdiri dari bagian gambar dan bagian angka. Terus bagian gambar dan bagian angka, serta yang C juga, koin C terdiri dari 1 gambar dan 1 angka. Maka hasilnya apabila kita lihat, itu yang pertama adalah gambar dengan gambar. Jadi di bagian A gambar, di bagian B gambar, dan di bagian C adalah gambar. Peluang yang kedua adalah gambar dengan angka. Yang ketiga adalah gambar, angka, gambar. Yang keempat adalah gambar, angka, dan angka. Selanjutnya, perhatikan, koin A-nya adalah angka, koin B-nya adalah gambar, dan koin C-nya adalah gambar. Atau bisa juga, koin A-nya adalah gambar, angka, koin B-nya adalah gambar, koin C-nya adalah angka. Kemudian, yang ketujuh, bisa juga koin A-nya adalah angka, koin B-nya adalah angka, koin C-nya adalah gambar. Dan yang ke-8 adalah terjadinya koin A-nya adalah angka, koin B-nya adalah angka, dan koin C-nya adalah angka. Maka totalnya ada 2 dikalikan 2 ada 8 cara. Jadi ada kemungkinan hasilnya adalah 8 cara ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertanyaannya, tentukanlah nilai peluang munculnya kejadian 2 gambar dan 1 angka dengan menggunakan diagram pohon. Berarti kalau dia ada 2 gambar dengan 1 angka, berarti lingkarannya ada 2 dan silangnya ada 1. Jadi dari hasil ini perhatikan yang berwarna biru. Terdiri dari 2 gambar dan 1 angka. Kemudian yang ini juga terdiri dari 2 gambar dan 1 angka. Satu lagi. Untuk yang paling bawah ini terdiri dari 2 gambar dan 1 angka. Jadi silangnya 1, bulatannya adalah 2 untuk hasilnya. Maka peluang kejadian munculnya 2 gambar dan 1 angka adalah, perhatikan 2 gambar 1 angka ada 1, 2, 3. Perhatikan yang berwarna biru adalah 3 dibagi total banyaknya cara atau total banyaknya hasil adalah 8. Jadi peluang munculnya 2 gambar dan 1 angka adalah 3/8. Selanjutnya soal yang ketiga. 2 orang A dan B bermain kertas batu gunting 1 kali. Tentukanlah peluang bila kedua pemain tersebut bermain seri dengan menggunakan diagram pohon. Anggaplah bahwa kedua pemain memiliki pemikiran yang sama. Berarti kita perhatikan pemain A dengan pemain B. Pemain A itu kemungkinannya adalah kertas, batu, dan gunting. Kemudian pemain B juga sama kertas, batu, dan gunting. Itu berhadapan dengan A, yaitu yang pertama adalah kertas. Kemudian untuk yang B juga, peluangnya adalah kertas, batu, dan gunting. Nanti berhadapan dengan A yang batu. Atau yang ketiga bisa jadi kertas, batu, dan gunting. Dengan A-nya adalah gunting. Maka hasilnya ada kemungkinan A-nya kertas, B-nya adalah kertas. A-nya kertas, B-nya batu, atau A-nya kertas, B-nya gunting. Atau kejadian yang lain juga ada kemungkinan adalah batu dengan kertas, jadi A-nya batu, B-nya kertas. Kemudian A-nya batu, B-nya batu, atau juga bisa jadi A-nya batu, B-nya gunting. Atau bisa juga nanti hasilnya adalah A-nya gunting, B-nya kertas, A-nya gunting, B-nya batu, dan A-nya gunting, B-nya gunting.
Maka total itu ada 3 kejadian atau 3 cara, yaitu 3 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 9 cara. Kemudian tentukanlah peluang bila kedua pemain tersebut bermain seri. Berarti bermain seri itu adalah kertas dengan kertas, batu dengan batu, atau gunting dengan gunting. Perhatikan pada bagian yang berwarna biru ini. Jadi A kertas, B kertas, kemudian A batu, B batu, dan A gunting, C gunting. Ini hasilnya adalah seri. Maka ada 3 cara untuk menjadi seri, sehingga peluangnya adalah 3 cara itu adalah kertas dengan kertas, atau batu dengan batu, atau gunting dengan gunting. Sehingga peluangnya adalah 3 dibagi banyaknya kejadian, yaitu ada 9, 3/9. Atau kita sederhanakan menjadi 1/3. Jadi peluangnya adalah 1/3 untuk kejadian seri. Selanjutnya pada bagian lebih dekat kekeliruan D'Alembert. D'Alembert 1717 dan 1783 adalah seorang matematikawan dan fisikawan terkenal di Prancis. Ia berpendapat bahwa bila sebuah uang logam dilempar 2 kali, maka semua kejadian yang mungkin terjadi adalah munculnya 2 gambar, munculnya 1 gambar dan 1 angka, munculnya 2 angka. Selain itu, peluang setiap kejadian tersebut adalah 1/3. Kita sebut pemikiran ini sebagai kekeliruan D'Alembert. Apakah yang keliru dengan pemikiran D'Alembert? Jadi kekeliruan pada pemikiran D'Alembert adalah pada bagian yang keduanya. Pada bagian yang keduanya sebenarnya ada 2 cara. Jadi koin yang pertama adalah 1 gambar, koin yang kedua adalah 1 angka. Jadi 1 gambar dengan 1 angka. Atau yang koin pertamanya adalah angka, yang keduanya adalah gambar. Jadi 1 gambar dan 1 angka, serta 1 angka dan 1 gambar. Sehingga seharusnya yang benarnya itu adalah yang pertama munculnya 2 gambar. Jadi ketika kita melempar muncul 2 gambar. Kemudian yang kedua, ketika melempar muncul 1 gambar dan 1 angka. Berarti dari A-nya adalah gambar, dari B-nya adalah angka. Atau munculnya juga 1 angka dan 1 gambar. Artinya yang A adalah angka, yang B adalah gambar. Serta munculnya 2 angka, berarti yang A angka, yang B juga adalah angka. Sehingga peluang setiap kejadiannya adalah bukan 1/3 tapi 1/4. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 181 sampai dengan 182. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.